Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, selamat malam, shalom sahabat WD dimanapun berada. Senang banget dan bersyukur banget kalau malam hari ini kembali kita bisa bergabung dalam Instagram Live di akun Wanita Bijak Indonesia. Saya bersyukur banget karena malam hari ini saya bisa kembali menyapa dan bisa berbincang, berbagi berkat, berbagi kesaksian dengan salah satu sahabat WB. Beliau adalah PIC WB Kota Depok, Jawa Barat. Iya. Namanya adalah Kak Anita, ya. Kak Anita yang sebentar lagi bakal join dan akan berbagi kabar sukacita buat setiap sahabat WB. By the way, apa kabar nih sahabat WB? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sukacita, ya. Saya berdoa, saya hari ini dari Jogja, jadi saya berdoa buat sahabat WB dimanapun berada, semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya senantiasa bersyukur, semuanya dalam keadaan yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Omong-omong nih, saya lagi di Klaten nih. Kebetulan saya mau perjalanan ke satu tempat di bagian Jogja ke timur gitu ya, di daerah Jawa Tengah, dan singgah saya sebentar malam hari ini dan saya bisa live menjumpai sahabat WB ya. Oke, semoga sinyal saya baik-baik ya, alias lancar ya. Karena biasanya live-nya dari rumah gitu ya, tapi hari ini spesial live-nya dari luar rumah. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat saya, sekalipun di luar hujan cukup deras ya. Jadi di luar sana hujan cukup deras. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Baiklah, saya mau menyapa dulu ada Kak Rahmadanti 98. Shalom Kak. Berikutnya ada Kak Erni Natalia. Shalom. Dimsum MQM. Iya, dan menyapa Mama Jarel ya. Oke. Lalu ada Kak Novil ya GS. Kemudian oh iya bener, hujan, betul-betul hujan. Di sini suaranya kurang jelas ya. Oke deh, kemudian ada Kak Anita juga. Thank you. Sebentar ya Kak Anita. Saya bakal invite Kak Anita dan saya coba deketin mikrofon ke sumber suara karena emang hujannya cukup deras nih di sini nih sahabat WB ya. Baik. Kalau begitu saya langsung invite aja nih Kak Anita buat join ya. Suaranya makin jelas. Amin. Baiklah, thank you Kak Erni. Sehat-sehat ya. Kita tunggu dulu ya Kak Anita ya. Baiklah sahabat WB, jadi Instagram malam hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani Kak Anita. Beliau adalah PIC WB Kota Depok. Shalom Kak Anita, selamat malam. Shalom, selamat malam Magda. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Kedengeran Puji ya Tuhan. suaranya? Kedengeran jelas banget. Dan saya kayaknya butuh feedback dari Kak Anita. Apakah suara saya di situ terdengar dengan jelas atau kalah sama suara hujan? Terdengar jelas tapi ada background hujannya. Iya benar banget, benar. Dan saya nggak bisa menghilangkan suara hujan di luar sana. Karena memang hujan ini berkat dari Tuhan kan. Jadi emang benar-benar luar biasa. Jadi saya mau kasih lihat tuh Kak, betapa derasnya hujan di sini. Bentar ya. Aku tuh jadi pindah ke, kelihatan nggak sih? Aku tuh pindah tadi, kita udah cek sinyal di ruang sebelah kan, dan ternyata suara hujannya jauh lebih keras. Jadi aku terus pindah ke dalam. Nggak ada pilihan lain. Kalau dideketin gitu mic-nya lebih jelas. Oh syukurlah ya. Iya, Oke, jadi mungkin tadi di awal-awal suaraku kurang begitu jelas karena emang suara hujannya lebat sih, deres banget emang ya. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti ke belakangnya suaraku jadi tetap jelas ya. Iya, oke. Baik, by the way terima kasih banyak loh Kak Anita buat waktunya.
Ini udah di-invite sama WB Indonesia kayaknya lebih dari 1 kali deh, tapi tetap setia. Thank you banget ya, Kak. Sama-sama. Semoga bisa jadi berkat. Amin. Kemudian juga saya pengen nanya gimana nih kabar teman-teman WB Depok, khususnya teman-teman Girls Talk, single, dan para ibu. Ya, puji Tuhan, tetap antusias ya. Apalagi sekarang setelah WB Ibu, kita sedang bersiap-siap untuk WB single. Jadi ya tetap tetap setia, tetap melakukan bagian kita untuk membawa wanita-wanita Tuhan mengalami pemulihan lewat WB. Puji Tuhan. Modul 2 jalan terus ya, tentu saja. Iya, jalan Magda. Kita lagi modul 2 Ibu sekarang setelah kemarin camp Ibu. Ya, puji Tuhan tetap berjalan. Wah, semoga ini menular ke sahabat BB kota-kota lain ya. By the way, ini ada menular. Iya betul, ada dimsum M2M ini WB Selatan, katanya WB Ibu Selatan, Jakarta Selatan kali maksudnya ya. Oke. Kemudian Kak, aku sapa-sapa dulu itu. ya. Oke. Ini temennya Kak Anita nih. Aku mau sapa-sapa dulu ya. Selain tadi dimsum M2M, kemudian ada pula Vince Dewianti, selamat malam. Kak Sulistirta, namanya bagus sekali Kak Sulistirta. Ada Kak Ajeng Kitchen juga, selamat malam, terima kasih udah join. Lalu ada Kak Novilia Kosasi, selamat malam, selamat berakhir pekan bersama keluarga ya. Lalu saya lihat juga tadi ada Kak Sulistiawati Jamie ya, atau Mama Jamie, terima kasih sekali sudah join. Baiklah, ngomong-ngomong nih ya Kak Anita, topik malam hari ini nih kan spesial banget nih ya. Topiknya atau temanya adalah diamlah, tenanglah. Tapi kalau aku diem nanti kita nggak jadi live Instagram. Kecuali Magda nggak boleh diem. Tapi aku mau belajar tenang ya, karena selain kata diam ada kata tenang. Baik Kak Anita, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Oke ya, Magda yang doa pembukaan, kemudian nanti Kak Anita yang akan pimpin doa penutup sebelum closingnya. Oke. Baiklah sahabat WB, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Di tengah waktu kami berkumpul bersama keluarga, kami akan menyambut dan menerima berkat Tuhan dalam Instagram Live bersama Kak Anita. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kabar gembira ini buat setiap sahabat WB, sehingga setiap firman, setiap kesaksian, setiap hal baik yang akan diperdengarkan, kami siap menerimanya dengan sukacita dan mempraktikannya. Dari awal hingga selesai kami serahkan Instagram Live ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan. Kak Anita boleh dong pimpin yel-yel WB dan GT, silakan. Oke. Wanita bijak. Wow. Apakah kita semua luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku emang mute mikrofonku biar suara Kak Anita jelas terdengar. Oke. Baik, karena di sini aku lihat ada Kak Ria Saryani, kemudian ada Kak Weren Frida udah join. Kalau gitu aku langsung mau ngobrol-ngobrol ya. Topik malam ini kan diamlah, tenanglah. Ini tuh kata perintah tuh langsung to the point, gak pakai basa-basi. Diamlah, tenanglah. Sebenarnya apa sih Kak yang melatar belakangi sehingga tema ini Kak Anita pilih untuk kita sharingkan pada malam hari ini? Ya, sebenarnya pastinya setiap kita saat-saat ini masih merasakan efek-efek akibat pandemi kemarin ya. Mungkin sahabat-sahabat WB di dalam kehidupan kita ya kurang-kurang lebih mungkin masih mengalami hal yang sama ya. Masih mengalami hal-hal yang mendesak kita, menghimpit kita gitu ya. Mungkin masih juga kita menghadapi jalan-jalan yang tertutup dalam hidup kita saat-saat ini. Ya mungkin yang ibu rumah tangga, suaminya yang tadinya bekerja tiba-tiba
mungkin belum dapat lagi pekerjaan yang baru, ya. Terus mungkin yang single, aku dengar juga anak-anak single. Kemarin itu ketemu sama anak-anak single juga ada yang baru-baru ini berhenti bekerja, belum dapat lagi pekerjaan baru. Kemudian juga ada anak-anak gostok yang mungkin berpikir ya masa depannya nanti gimana nih ya dengan kondisi pandemi 2 tahun ini. Pasti semuanya berubah, semuanya berbeda gitu ya. Bagaimana nanti menghadapi masa depan ke depan? Ya itu seperti mungkin kita mengalami satu fase kalau anak kecil lagi jalan, mungkin lagi fase dari jatuh mau beranjak lagi untuk berdiri dan berjalan. Nah, sebenarnya ini sih yang melatar belakangi tema diam dan tenanglah. Jadi memang butuh satu keadaan, satu kondisi yang tidak mudah panik, ya, tetap tenang, tetap diam dalam hadirat Tuhan, supaya proses yang kita jalani dan kita lalui bisa kita lalui dengan baik, ya, karena pastinya di dalam pandemik sekarang ini juga sekarang udah mulai pindah nih ya dari pandemi ke endemi, ya kan? Berarti butuh banyak penyesuaian lagi dalam hidup kita. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa bersama-sama melaluinya dengan baik bersama Tuhan. Iya, betul, 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 betul. Karena setiap masa itu memiliki problematika masing-masing ya, dan setiap istilahnya perjalanan atau siklus hidup manusia, entah itu single, tadi disebut ada single, entah itu ibu, nah itu tuh semua punya krisisnya masing-masing gitu. Masing-masing. Ya. Ya kan punya persoalan Punya masing-masing. musimnya masing-masing. Betul, punya musimnya masing-masing. Dan aku tadi nemuin tuh sebenarnya satu kata dari latar belakang yang kakak ceritain adalah respon ya, tentang bagaimana kita berespon terhadap semua hal yang di luar kendali yang kita sebut dengan masalah tadi. Betul ya? Sekali. Kemudian yang pasti sahabat Baby juga pengen tahu, apa dong yang Tuhan kemudian sampaikan buat setiap sahabat WB terkait dengan perintah diamlah, tenanglah ini Kak Anita. Ya, saya pribadi ya diberkati dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 yang bunyinya seperti ini, aku bacain ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, dikatakan. Nah, tetapi ada tantangannya nih. Tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan yang tadi saya bacakan, ternyata ada beberapa kata kunci yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Ya, yang pertama itu di sana dikatakan bahwa dengan bertobat, ya, jadi perlu ada pertobatan. Ternyata perlu ada perubahan hidup, ya. Yang namanya bertobat itu tidak melangkah ke depan saja, tapi mesti turning back 180 derajat, jangan 360 ya, nanti balik lagi ke kehidupan yang lama. Ya, cukup 180 derajat. Jadi ada perubahan hidup, ada pertobatan yang kita sama-sama komit kepada Tuhan. Supaya apa dikatakan? Supaya kamu tinggal diam dan diselamatkan. Jadi ada beberapa bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita lakukan. Kemudian kita perlu diem, ya, kalau bahasa kerennya nih, quietness. Jadi punya waktu untuk diam. Jadi nggak cuma kalau kemarin itu Magda sempat bilang tentang badai itu ya, seringkali kita bilang sama badainya diam gitu loh. Tapi momen saat ini kata Tuhan, kamu yang diam, jangan badainya aja, kamu diam. Kamu diam, duduk diam bersama dengan aku, kata Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat damai sejahteranya Tuhan. Kemudian ada lagi di sana dikatakan dalam tinggal tenang, belajar untuk tenang, punya roh yang tentram. Karena biasanya wanita ini ya identik dengan mudah panik, ya, sulit untuk tentram, apa-apa gitu ya, apa-apa, aduh kenapa nih? Nah,
Udah mulai reaktif ya. Nah, reaktif bukan Maksud reaktif. responsif. Nah, itu kan wanita ya. Ya memang tidak mudah sih, tetapi firman Tuhan berkata kalau kita mau belajar untuk tenang dan percaya kepada Tuhan, ya percaya artinya menaruh sepenuhnya hidup kita, percaya kita sungguh kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan itu adalah kekuatanmu. Kita memperoleh kekuatan ketika kita mau tinggal dalam ketenangan, tinggal dalam percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagiannya Tuhan adalah menyelamatkan dan memberikan kita kekuatan untuk melalui ya musim-musim kita ini. Itu Kak Magda. Baik. Jadi kalau kita renung-renungkan kembali ya Kak Anita, dari yang kakak sampaikan, firman Tuhan katakan tadi, itu kayak kebalikan ya. Satu sisi gini, kita nih kalau sedang menghadapi sebuah problem, masalah apapun lah ya, dan berapapun usia kita, harusnya kita gigih, berjuang, aktif. Kalau orang bilang tuh proaktif gitu ya, nggak hanya pasif gitu. Tetapi kadang firman Tuhan yang kita temui gitu ya, justru membawa kita kepada, sudahlah, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Tapi kalau dibalik sama dunia sekuler atau duniawi kita, kalau lu diem, bukannya tambah tenang, itu masalah makin runyam. Nah, kira-kira tuh kita sering ya diberhadapkan hal-hal yang anomali atau berkebalikan gitu ya Kak Anita ya. Ya, memang. Tapi justru itu adalah saran yang ternyata efektif ketika kita mau taat. Bener banget. Tidak membuang-buang tenaga kita untuk hal yang ternyata bukan respon yang benar. Bukan apa yang Tuhan mau gitu loh. Ya, karena kalau dilihat dalam Yesaya 30 tadi itu ya, itu jelas-jelas banget bahwa pada saat itu bangsa Yehuda sedang mengalami satu pertentangan dengan melawan bangsa Asyur. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan bangsa Mesir untuk menolong mereka. Ya, mereka harus melalui tanah yang gersang. Di sana dikatakan di tanah Negeb itu tempat di mana banyak binatang buas, ya, banyak singa-singa. Tetapi mereka bukan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pimpinan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan bangsa Mesir. Bahkan kalau dilihat di dalam kitab Raja-Raja, sesungguhnya bangsa Mesir itu diibaratkan seperti tongkat bambu yang patah, kata firman Tuhan, patah terkulai. Itulah Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Jadi ya sometimes kalau kita bergerak sendiri gitu ya, menghadapi masalah kita bergerak sendiri, kita bukan memperoleh kekuatan, malah kita jadi exhausted, kita kelelahan karena berusaha mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri. Sedangkan sebetulnya Tuhan sudah mempersiapkan janjinya Dia loh untuk kita diam, tenang, God is in control, intinya begitu loh. Iya, sebenarnya itu kalau kita dengar, iya kalau kita lagi dengar hal seni, rasanya itu hati kita langsung teduh kayak nemuin jawaban gitu. Tapi memang tadi ketika katakan mengandalkan Tuhan, aku langsung dapat ini highlightnya ya, mengandalkan Tuhan. Aku langsung ingat sama Yeremia 17 ayat 7 ya, atau Yeremia 7 ayat 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, bukankah sebetulnya sahabat WB, kehidupan saya dan sahabat WB ini benar-benar kembali lagi ke kompas yang hakiki, yaitu mengandalkan Tuhan. So, tema diamlah, tenanglah, ini merujuk kepada seberapa engkau mengandalkan Tuhan. Begitukah, Kak Anita? Yes, benar banget Kak Magda. Ya, karena kadang-kadang kita sebagai wanita nih, kalau aku ibu dari 3 orang anak, seringkali jadi ibu 3 anak tuh nggak bisa diem, ya kerja terus, apa aja dikerjain ya. Jadi seharian di rumah itu bisa jalan berapa kilometer, padahal di rumah aja gitu loh. Jadi
Yaitu wanita tuh kadang-kadang kalau ngalamin masalah, ngalamin problem, udah mentok terus nggak bisa diem. Mending kalau udah dia nggak bisa diem dapat jalan keluar. Yang ada ya kadang-kadang bukan jalan keluar tapi malahan yang terjadi pertengkaran, yang terjadi makin parah masalahnya. Ya kan? Bukan beroleh jalan keluar, malah makin masalahnya nggak selesai, tapi bikin masalah yang baru. Nah, disinilah kita mau sama-sama belajar bagaimana jadi wanita yang tentram, tenang, sekalipun keadaan di luar ini seperti angin ribut gitu ya. Nah, Iya, seperti kondisinya Magda tuh yang lagi berisik gitu loh. beneran. Ini aku Iya, bayangkan kayak aku lagi di tengah badai. Tapi iya, gini, yang barusan kakak bilang aku jadi langsung diingetin tentang roh tenang, kata dia. Roh tenang, roh tentram. Itu langsung inget aku sama modul 1. Waktu kita iya, camp, itu ada di sesi Power of Beauty, betul ya? iya, betul. Kalau itu Iya, adalah sesi di camp ibu, kalau di sesi single, saya ingat itu temanya, wah wah cantiknya. cantiknya. Yes, Betul. Nah, itu boleh dilanjut deh, Kak. Aku auto inget itu iya. sama tema di camp. Ya, benar banget itu tema-tema itu ya. Kita kembali diingatkan untuk kembali kepada inner beauty kita. Sudahkah kita melakukan inner beauty test nih selama mengalami masa pandemi? Di mana kadar ketenangan kita, ketentraman kita gitu ya. Karena kecantikan insight itu adalah memperoleh ketentraman di saat kepepet ya, in the power of kepepet itu, tapi bagaimana caranya berespon tetap tenang, tetap tentram. Karena biasanya wanita tuh, aduh gimana nih, besok gimana nih, ini belum, ya, yang ini belum beres, yang ini belum beres. Dengan reaksi yang negatif biasanya malah jadi masalah yang baru. Udah tahu yang itu belum beres, kamu bereaksi, tambah gak beres, ya. Nah, aku juga diingetin tuh, selain kita bicara tentang power of beauty, inget ya kalau modul 2 nih masih anget nih. Aku kemarin baru modul 2 sesi yang ketiga tentang wanita yang beribadah. Nah, ternyata eh, salah satunya menjadi wanita yang beribadah lagi ngalamin the power of kepepet ini nggak berpikir buruk loh sama rencananya Tuhan. Ya, sekalipun jalannya kayaknya masih ketutup. Aduh, ini gimana sih Tuhan? Kedepannya bakalan jadi kayak apa ya Tuhan gitu ya. Tapi mengerti bahwa di balik kesesakan Tuhan itu berjanji menyediakan pelukan. Wah, jadi sekalipun kita lagi dalam keadaan tersesak ya, ini dingin-dingin empuk loh Magda. Tuhan bersedia untuk memeluk kita. Tuhan senantiasa bersedia membuka tangannya Ya. untuk kita, menguatkan kita. Tuhan selalu bersedia, bahkan selalu terbuka untuk memeluk kita. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan itu sangat peduli ya dengan apa yang kita alamin. Jadi bukan hanya bicara tentang kita ketika kita diem, kita tenang, terus tidak terjadi apa-apa, tapi disitulah Tuhan bekerja secara maksimal. Kan itu juga bukti ketaatan kita, gitu ya. Ya, Apalagi tadi kakak ceritain tuh bahwa sesi atau tema ini benar-benar mengingatkan tentang kecantikan batiniah kita. Karena itu roh yang tenang, roh yang tentram, itu loh yang jadi kecantikan kita. Kecantikan luar kita nih bakal sirna, tetapi betul. ya yang tinggal adalah karakter, ya. Karakter kita cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan, karakter keilahian yang kita miliki, roh tenang, roh tentram tadi yang membuat kita tetap bisa menjadi wanita bijak. Semoga masih ingat nih ya sahabat BB, apa itu wanita bijak ya. Wanita bijak adalah wanita yang mempraktikkan firman Tuhan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Betul-betul. Nah Kak, aku juga jadi ingat ya, selain ini juga relate sama modul 1 yang tadi kita sebut dengan Power of Beauty temanya dan wah cantiknya, ini ternyata juga ada dalam modul 2 ya Kak ya, benar kan? Seingatku ini di topik kedua nih, topik ketiga ya, wanita beribadah ya, setelah like mother, like daughter ya, benar kan? Bahasa, ya betul, betul banget. Ya, seperti yang tadi aku bilang ya, di wanita yang beribadah itu ya benar-benar
berjalan bersama Tuhan, belajar untuk peka sama kehendak Tuhan, ya, sekalipun mungkin mengalami momen dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam masa di mana pintunya tuh belum terbuka, disuruh menunggu. Tapi wanita yang beribadah itu enggak, ya aku pernah ngalamin ya, untuk mendescribe bagaimana sampai kepada bagaimana mempraktekkan menjadi seorang wanita yang beribadah. Jadi aku tuh pernah banget ngalamin posisi di mana kok jalannya begini ya Tuhan, kok semuanya belum terbuka ya Tuhan, kok masih seperti ini gitu ya. Pernah dong pasti kita ngalamin ya, kapan ya apa yang kudoakan ini dijawab oleh Tuhan. Nah, pada saat momen seperti itu lagi mumet-mumetnya tuh, tiba-tiba kok terbersit dalam pikiranku melihat perjalanan Tuhan Yesus melalui Via Dolorosa. Terus Tuhan itu kan nggak jalan pikul salib tuh kayak jagoan gitu ya, set gitu pikul salib terus jalan enak gitu sampai Golgota. Kan Tuhan Yesus nggak gitu. Tuhan Yesus benar-benar ngerasa salibnya itu berat. Kadang-kadang jatuh, ya kan? Berkali-kali mungkin jatuh bangun gitu loh. Nah, disitulah tiba-tiba saya jadi kembali dikuatkan. Iya ya, waktu Tuhan lagi ngalamin penderitaan, kesesakan seperti itu, Tuhan Yesus tuh nggak berdiri terus nantangin Bapak bilang, Bapak ini keberatan salibnya, aku nggak kuat. Dia nggak gitu loh. Tapi dia tetap dengan setia, tanpa mengeluh, dia angkat kembali salib itu dan terus berjalan. Dalam proses berjalannya itu, nggak semua orang loh langsung bantuin Tuhan Yesus. Dia harus ngalamin itu dulu sendirian gitu loh. Dan dia tetap taat, tetap setia. Ya, ketika saya lagi ngalamin seperti itu, saya kembali diingatkan, iya ya Tuhan, seringkali kita sudah kelelahan menanggung beban ini. Karena apa? Tidak melihat bahwa Tuhan suruh kita diam dan tenang, tidak berespon dengan benar. Sehingga akhirnya kita kelelahan sendiri. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah kasih contohnya. Dia juga lakukan itu dan dia juga ngalamin hal itu. Wah, aku di situ tambah, iya ya Tuhan, aku pasti bisa bersama Tuhan gitu loh. Makin gitu loh. Iya bener. Aku juga sering juga ngalamin kayak gitu. Ketika lagi banyak banget yang harus dikerjain, banyak banget yang harus dipikirin, banyak banget yang harus didoakan, digumulkan. Itu rasanya kalau dengar bagian diamlah dan tenanglah tuh rasanya kadang merasa bersalah gini. Kok kamu mau enak-enakan sendiri sih itu? Tapi sebenarnya aku sedang belajar untuk melatih diriku punya iman yang melihat gitu loh. Bahwasanya semuanya tuh akan baik-baik aja kok. Percaya deh, Tuhan tuh handle, Tuhan tuh cover. Tinggal kamu percaya enggak. Tapi sikap hati kamu harus benar gitu. Jangan acuh, tapi kau melakukan bagian kamu. Taat, setia, seperti perjalanan Yesus Via Dolorosa tadi. Oke, baik Kak, pengen deh rasanya dengar kesaksiannya Kak Anita juga yang hari-hari ini dialami. Yang kemudian Kakak menemukan bahwa tema ini tuh istilahnya vibe banget gitu dalam kehidupan Kak Anita. Mau dong dengar kesaksiannya? Iya. Jadi ya ini kejadiannya sih sebenarnya masih berlanjut dari yang lalu kali ya. Masih dalam momen-momen penantian sebenarnya ketika suamiku itu berhenti bekerja, kemudian sekarang itu lagi membangun usaha. Namanya membangun usaha kan nggak celeng langsung jadi gitu ya. Secara manusia kadang-kadang pingin ngomong sama Tuhan, udah deh Tuhan kerja lagi aja, kenapa harus usaha gitu kan, doanya pinginnya instan gitu loh, supaya semuanya bisa tertata, tep gitu loh. Tapi ada keadaan yang ternyata, ya contohnya beberapa waktu yang lalu nih, doanya belum dijawab sama Tuhan. Udah doa berkali-kali, tapi doanya belum dijawab sama Tuhan. Suami udah berusaha juga untuk, menyelesaikan beberapa hal gitu ya, malah bukan jadi bener, malah dia ternyata ngalamin satu masalah baru lagi. Ya, mempercayai seorang teman, dikira temannya ini mau membantu, ya menolong kita, ternyata temannya juga sedang dalam masalah. Waduh, saya katakan Tuhan, bagaimana ini ya? Tapi di tengah-tengah masa seperti itu, saya dan suami itu belajar, ya belajar kembali. Saya ingatkan ayat Yesaya 30 tadi.
ini sebenarnya seperti apa yang sedang saya dan suami alami. Saya bilang, ini seperti kayak gini nih yang kita ngalaminnya. Karena kita orang-orang yang mungkin senang bekerja, nggak bisa diem. Nah, sometimes Tuhan izinkan ya ngalamin kepentok, ngalamin jalan buntu gitu ya. Sehingga kita cuma bisa berseru-seru saja, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai satu waktu tuh Magda di tengah lagi pusing mikirin masalah ini ya, satu pagi saya udah kayak orang nggak berdaya gitu ya. Waktu mau berdoa rasanya males, tapi sadar bahwa nggak bisa lari kemana-mana selain kembali kepada firman Tuhan. Jadi begitu lagi ya mengalami tekanan itu, saya buka firman Tuhan, terus tiba-tiba bunyi tuh Matius 5 ayat 3 dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Jadi saya punya Alkitab warna hijau itu bahasanya tuh bukan bahasa seperti terjemahan baru tapi masa kini. Kenapa saya suka? Karena kadang-kadang kata-katanya tuh bahasa sehari-hari dan benar-benar mengena banget ke diri kita. Oh, ternyata maksudnya Tuhan sesederhana ini gitu ya. Kadang-kadang aku suka baca itu. Jadi di sana dikatakan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Wow, lagi nggak berdaya, kata Tuhan gini, berbahagia. Wih, jadi tadinya mau ngeluh, nggak jadi Magda. Mau ngeluh sama Tuhan, pas ngomong, pas lihat Karena suruh disuruh bahagia, bahagia. nggak jadi. Itu jadi benar, itu kayak khotbah di bukit juga loh. Iya, Jadi memang sama itu, khotbah di memang bukit isi khotbah di bukit. berbahagialah Ya. orang yang jadi pembawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Kita pikir jadi pembawa damai itu enak, ternyata enggak loh. Itu butuh pikul salib sangkal diri loh pembawa damai. Sangkal Terus diri. kita nangis. Tapi katanya Iya. berbahagialah katanya. Iya. Oke, dan lain sebagainya bisa dibaca Matius 9 ya. Oke, lanjut Iya, Kak. Terus gimana tadi? Ya, jadi setelah itu ya aku jadi inget lagi nih satu statement bahwa sekalipun engkau mengalami pintu yang tertutup ya, percaya at the end pintu itu pasti terbuka. Nah, sekalipun kamu mengalami sakit saat ini, belum sembuh, tapi percaya kamu sudah sembuh. Kata Tuhan kamu sudah sembuh. Itu firman Tuhan. Sekalipun impian-impianmu belum tergenapi sampai saat ini. Tapi at the end, what's best ya. Kalau katanya Tuhan, what's best, it will be yours. Yang terbaik, yang dari Tuhan, itu akan jadi milik kita. Jadi, wah luar biasa sekali. Firman Tuhan itu benar-benar nguatin kita untuk kita melangkah maju ke depan. Ya, walaupun mungkin kayak anak kecil lagi jatuh mau bangkit berdiri itu butuh proses. Ya, butuh lutut yang kuat, butuh pegangan dulu supaya bisa berdiri kembali. Oke, ya Tuhan Yesus itu tetap membuka tangannya, menunggu setiap kita untuk yuk datang. Aku akan memeluk kamu. Ini bisa juga loh connect sama GT ya, GT stay connected. Tema di Girls Talk. Stay connected sama Tuhan. Oke, wow. Aku tahu bahwa setiap persoalan itu tuh ada masa kedaluarsanya ya, sekalipun ada yang prosesnya cepat, ada yang emang benar-benar butuh doa puasa, butuh perenungan lebih lama gitu ya, tetapi kita kembali ingat bahwa ketika kita berjalan semua bersama dengan Tuhan, saat kita mengambil sikap hati yang benar, diam dan tenanglah, persoalan masih berlangsung, tetapi kita punya respon yang benar. Nah, itu loh yang membuat kita tetap tenang, tetap percaya sama tuntunan Tuhan, gitu ya. Bahkan kita bisa melihat bahwa di balik hal yang buruk, Allah tetap menolong, gitu. Allah tetap bekerja, itu percaya aja. Oke. Wow, thank you banget Kak buat kesaksiannya. Aku percaya ini memberkati banget buat sahabat WD ya. Oke. Dan gak terasa banget waktu kita nih tinggal berapa nih? 5 menitan nih. Wah. 5 menit ya, cepet banget kan ya. Nah, by the way, dari semua yang kakak ceritain tadi ya, lalu apa yang kemudian Kak Anita mau semangati buat sahabat WB, khususnya buat yang single nih ya, yang sedang mengalami masa-masa atau fase ada banyak banget tekanan, ada banyak hal yang harus cepat dilakukan, cepat diputuskan, boro-boro diam dan tenang. Kak,
Hah, beda dong, teman single tuh pergumulannya lebih cepat, lebih baik. Misalnya. Terus apa yang kemudian kakak ingin simpulkan juga gitu ya buat para Ya, ibu gitu ya, para ibu. Nah, silakan nih Kak. ya, ya mungkin saat ini teman-teman single ya, terus para ibu sedang mengalami keadaan terjepit ya. Tapi saya rindu menyemangati dengan mengatakan janji Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan seperti ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya benar ya, tanah Negeb yang tadi, yang gersang itu loh. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saya rindu menyemangati kita untuk berpegang kepada Mazmur 126 ini. Percayalah, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita akan seperti orang-orang yang bermimpi. Mungkin bukan waktu ini, mungkin bukan waktu sekarang, bukan waktunya kita loh. Tapi pada saatnya nanti tiba, kita akan melihat dan kita akan tercengang betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ya, jadi pegang-pegang sungguh janjinya Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, itu janjinya Tuhan. Ya, jadi tetap semangat dan stay connected sama Tuhan supaya memperoleh berkat janjinya. Yes, betul-betul. Aku langsung ingat juga tentang para single yang di sesi terakhir kita sebut dengan stand alone ya. Berdiri dalam standarnya Allah, berapapun harganya. Jadi selalu Tuhan itu punya standar yang gak berubah-ubah. Standarnya permanen, beda sama standar manusia ya. Tetapi di sini kita belajar, diamlah, tenanglah. Ini juga bagian dari stand alone kita, para single gitu ya. Dan percaya, tadi Kak Anita ingetin bahwa percaya aja deh. Tuhan tuh tolong gitu. Tapi milikilah sikap hati yang benar. Dan ini memang tantangan banget sih ya di hari-hari ini ya. Di kecanggihan teknologi semua serba digital, ini kayak kita sedang melawan arus gitu ya. Dimana semua orang bilang, ayo semangat kerja, ayo maju gitu ya. Sementara firman Tuhan ingetin kita hari ini atau malam ini, diamlah, tenanglah. Supaya apa? Supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Supaya kita bisa ngerasain Tuhan bekerja. Supaya kita makin mengandalkan Tuhan. Thank you banget Kak Anita. Sangat memberkati. Baiklah, itu tadi Kak Anita udah kasih hal-hal yang disemangati buat sahabat WB semua. Saya percaya ini sangat memberkati dan menguatkan, minimal nih ya sahabat WB, mengingatkan kembali betapa nilai-nilai WB masih relate sampai hari ini. Karena apa? Karena WB tuh pusatnya belajar dari Alkitab gitu ya, firman Tuhan lagi-lagi. Dan firman Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Baik, iya Kak Anita, sebelum Kak Anita tutup dalam doa, saya minta izin dulu untuk menyapa sahabat-sahabat kita yang keluar masuk nontonin live ini, baik secara khusus yang di Instagram maupun yang nanti bakal nonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia, atau secara khusus yang akan mendengarkan siaran audio ini di Spotify Wanita Bijak Indonesia. Ya, saya mau sapa dulu. Di antaranya ada Kak Suke Lapatikawa, selamat bergabung. Kak Nindar Revi Larosa, lalu berikutnya ada Mix Vero, Kak Li Setiawati 53. Selamat bergabung Kak Nisa Minda, Kak Eni Rusmiati, Kak Hana Hana Gautama, namanya bagus sekali. Kak Melinda Saraun, selamat bergabung. Kak Silvi Natalia, Kak Lisa Kainama Bianca. Berikutnya ada Rumah Properti Esterin 72, Kak Christine
TC, lalu ada Martin 1108, Kak Magdalen 8109, berikutnya ada Kak Marini Yuyun, selamat malam, Weren Frida, kemudian ada Kak Ria Saryani, terima kasih ya sudah bergabung, semoga semua sehat dan pastinya diberkati Tuhan. Baiklah, kalau begitu Kak Anita, kita mau tutup dalam doa. Silahkan Kak Anita bisa memimpin untuk doa penutup ini. Oke, terima kasih Magda. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sadar kami sangat disegarkan oleh firman Tuhan. Kami kembali diingatkan sebagai wanita-wanitanya Tuhan untuk bersama-sama maju di dalam Tuhan, belajar untuk tenang, belajar untuk diam, belajar untuk percaya sungguh hanya kepada janji Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami tahu Tuhan, dunia saat ini sedang syarat dengan berbagai hal yang membuat mungkin kami secara manusia sebagai seorang wanita seringkali menjadi lemah, seringkali tidak kuat, seringkali mungkin frustrasi Tuhan. Tetapi malam hari ini kami mau sama-sama belajar memiliki respon hati yang benar. Sehingga ketika kami tinggal diam, ketenteraman yang daripada Tuhan itu turun atas kami. Dan Tuhan sudah berjanji buat setiap kami bahwa masalah kami sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Setiap sakit kami, setiap problem kami sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Untuk itu Tuhan, mampukan setiap kami wanita-wanitamu untuk tetap diam, tenang, dan sabar menanti janji Tuhan. Terima kasih juga untuk Magda Tuhan yang malam hari ini sudah menyampaikan apa yang menjadi program yang baik dari Wanita Bijak Tuhan lewat IG Live ini. Kami percaya Tuhan juga menyertai pelayanan IG Live Wanita Bijak terus untuk menjadi berkat buat setiap wanita dimanapun berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Kak Anita. Boleh sebelum Sama-sama, Kakak Magda. Iya, sebelum Kakak klik tombol silang di kanan atas, pimpin yel-yel sekali lagi dong. Oke. Lagi hujan-hujan ya, lebih antusias. Wanita bijak. Wow. Apakah kita luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek dimengerti. Thank you. You're welcome Kak. Selamat berakhir God bless pekan. you. God bless you too. Bye. Luar biasa nih sahabat BB. Diberkatin banget ya sama kesaksian dan juga kabar sukacita yang Kak Anita sampaikan. Jadi sekali lagi Kak Anita adalah PIC WB Kota Depok, Jawa Barat ya. Saya pribadi sangat diberkati. Jadi bersyukur banget sama Tuhan ya. Malam minggu ini kita dapat satu hal yang kembali mengingatkan kita on the track lagi. Bagaimana saat ini kita yang sedang single ya, yang sudah menikah atau para ibu, percayalah tema atau topik ini sangat menguatkan dan kemudian membalikan kita pada pusat yang benar. Kalau ketinggalan menyimak, nanti tonton lagi karena saya bakal simpan di Instagram video ya. Don't worry, be happy. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Saya cek di sini Kak Yuyun masih bersama saya untuk bisa menyampaikan kabar-kabar yang tentu saja ini berkaitan dengan agenda-agenda WB terdekat ya. Oke, sabar dulu. Kak Yuyun, di tempatku kamu blind, gak ada videonya. Kamu di mana? Gelap sekali. Oke, nah ternyata lagi OTW tadi ya videonya ya. Kita tunggu sebentar ya, sahabat WB ya. Oke, nah shalom Kak Yuyun, selamat malam. Oke, waduh, di tempat saya ini sinyalnya Kak Yuyun muter-muter nih, kayaknya lagi loading tuh. Iya. Baik, kita tunggu dulu ya, sahabat BB ya. Oke, sabar dulu. Sabar dulu. Kalau di tempat saya nih, Kak Yuyun yang lagi nge-live
sinyalnya ya. Gimana di tempatnya sahabat WB? Nge-lag juga nggak sinyalnya Kak Yuyun nih? Oke, kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, shalom Kak Yuyun. Nggak kedengeran suara kamu Kak Yuyun. Coba tunggu dulu. Aku hanya melihatmu tersenyum, tapi nggak ada suaranya. Sebentar. Hai Kak Yuyun, Kak Yuyun. Kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Wah, sayang banget nih. Di tempat saya ya, sahabat WB, sinyal Kak Yuyun muter-muter gitu. Jadi nggak nge-freeze. Iya, nah kan. Jadi emang kayaknya persinyalan nih barusan Kak Yuyun nggak bisa simak ya. Oke, saya invite ulang ya Kak Yuyun karena tadi sinyalnya lagi nggak stabil banget. Semoga invite yang kedua ini Kak Yuyun bisa lebih jelas. Oke, Kak Yuyun, siap. Tadi nge-freeze Kak videomu. Jadi aku berharap setelah ini lebih clear ya. Mari kita tunggu dulu. Kak Yuyun. Hai Kak Semilisli. Ada Kak Kristi Benaya, selamat bergabung. Kak Yun 109 ya. Terima kasih masih setia menyimak IG Live malam hari ini. Ya nih, sepertinya sinyal Kak Yuyun lagi kurang stabil barangkali ya. Iya. Kalau saya nih sinyalnya di Klaten aman sih. Ya, coba kita tunggu dulu sebentar ya. Memang harus sabar. Jadi Kak Yuyun ini bakal kasih informasi-informasi secara cepat gitu ya tentang kegiatan-kegiatan WB dalam waktu dekat ini, sahabat WB. Mulai dari camp, seminar ya, dan beberapa kegiatan lain yang mendukung seperti juga modul 2. Selamat bergabung Kak Septalisa 9, terima kasih. Shalom, selamat malam. Baiklah, saya Kak Yuyun di sini tulisannya Kak Yuyun akunnya ini nolak-nolak terus nih. Saya nggak tahu kenapa. Bentar ya. Kita tunggu dulu ya, sahabat WB ya. Nanti saya coba beberapa saat kalau memang kesulitan barangkali nanti sahabat WB jalan keluarnya. Nah, halo Kak Yuyun, nggak ada Kak Yuyun, nggak ada videonya, cuma denger. Kak Yuyun bisa dengar suara saya? Kak, iya dengar sudah. Akhirnya bisa. Aduh, puji Tuhan perjuangan karena hujan juga Sama. ya kondisinya. Di sini juga hujan. Oke, selamat malam Kak. Mau menyapa itu ada Uniling tuh. Uniling itu teman saya Kak. Oke. Iya, Uniling. Nah, Uniling nih boleh nih ikutan nih Camp WB single nih ketua nih boleh. Boleh ya. Oke. Baik Kak Yuyun, walaupun di tempatku video kamu nggak kelihatan, tapi suara kamu kedengeran. Iya, saya juga dengar. Jadi, Kak, mau info aja tuh untuk sinyal putus-putus. Iya. Terima kasih dari kabar. Terima kasih. Iya, karena mungkin hujan juga ya di mana-mana rata. Tapi itu tidak menghalangi kita ya untuk kita tetap stay tune ya di Instagram Live ya dan diberkati ya lewat sharing Bu Anita tadi. Oke, nggak berlama-lama ya. Saya akan sampaikan informasi lagi. Ingatkan buat sahabat WB ada camp wanita bijak single secara virtual nih. Buat Uniling bisa ikut dan teman-teman sahabat WB single yang lainnya silakan ikut. Camp WB single itu diatasnya WB Depok dan WB single Jakarta Selatan. Itu bulan Juli ya, dimulainya tanggal 2 Juli ya.
langsung aja bisa DM Instagram Wanita Bijak Indonesia atau WhatsApp call center. Ada juga dengan bulan Juli juga, tapi tanggal 9 mulainya, itu WB single Ghost Virtual yang hostnya WB Jateng 1. Jateng 1 itu meliputi WB single Jogja, Semarang, dan Solo gitu. Jadi silakan ya buat sahabat WB langsung aja untuk informasinya bisa dicari. Jadwalnya WB KTC itu akhir bulan ini ya, mulai ya WB Ibu KTC atau Jakarta Utara, WB Malang, Ibu Malang dan Ibu Kediri juga sudah mulai bulan Mei ini. Nah, yang WB Ibu Gus Virtual hostnya WB Injili itu nanti bulan Juni sampai dengan bulan Juli secara virtual juga gitu. Dan untuk Jakarta Timur itu juga ada camp. Nah, ini campnya dilakukan secara onsite dan online untuk Wanita Bijak Ibu Jakarta Timur. Untuk jadwalnya itu Juli 16 dan 23 Juli, 30 Juli dan 6 Agustus. Ada onsite, ada juga online-nya kelasnya. Untuk informasinya bisa langsung ditanyakan DM Instagram Wanita Bijak Indonesia, DM juga Wanita Bijak Jaktim juga bisa, atau WhatsApp call center 0812 10 50 0789. Terus yang gak kalah penting nih Kak Magda, sahabat WB saya ingetin lagi nih. Bulan depan itu tanggal 6 Juni, Zoominar sahabat WB itu temanya menarik sekali. Pemulihan luka, emosi, dan trauma relasi. Itu. Kita ini kan makhluk sosial. Pasti kita ya ada relasi ya. Ada hubungan dalam keluarga, hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan gitu. Pasti ada luka, ada emosi, segala macam yang ada gitu kan. Pasti kita juga sempat terluka. Nah, gimana sih caranya kita dari emosi, pemulihan luka dari emosi dan trauma relasi ini dalam kita berhubungan? Langsung aja daftar ya, Zoominar sahabat WB ini free ya, tanggal 6 Juni. Ikhwan Cahyadi MSc MA. Bagus banget Kak Magda gitu. Jadi kalau yang belum daftar, buruan daftar karena kuota terbatas. Kuota terbatas, kalau sudah penuh kuotanya langsung ditutup. Cekrek. Gitu. Terus kabar gembiranya Kak Magda, minggu kemarin kan saya infokan bahwa Camp Girls Talk Gus Virtual yang seharusnya diadakan bulan Mei kan diundur. Nah, diundurnya itu nanti akan diadakan pada bulan Juli. Bulan Juli kan mungkin sudah liburan ya, awal masuk kelas ajaran baru. Jadi kita mulai Gus Virtual, Girls Talk Gus Virtual ini di reschedule jadi tanggal 23 Juli, 30 Juli, 6 Agustus, dan 13 Agustus. Jadi buat sahabat WB, para teenager, masih ada waktu dan kesempatan untuk mengikuti. Kan sekarang udah beres ulangannya, mungkin lagi ulangan ya, sedang ulangan. Nanti 23 Juli udah selesai, jadi udah bisa ikut. Kalau sekarang mungkin konsentrasi dulu Kak ya, dengan PAT ya, dengan ujian-ujian di sekolah. Jadi masih ada kesempatan untuk mengikuti Girls Talk Gus Virtual. Ini grade-nya itu grade 10 sampai 12, SMA 1 sampai SMA 3 Kak Magda. Gitu. Jadi buat sahabat WB, mungkin yang punya anak, punya ponakan, punya adik usia SMP 1 dan SMP 3, yuk buruan kita kasih tahu ya supaya ikut Girls Talk karena cewek ingin dimengerti. Gitu. Bagus banget Kak Magda. Oke. Wah, ya. Banyak ya ternyata infonya. Ampun deh, itu di Instagram dan di highlight camp udah tersedia untuk lebih detailnya ya.
Betul, betul. Oke, cukup sekian dari saya Kak Magda, informasi seputar kegiatan Wanita Bijak. Terima kasih sekali lagi Kak Yuyun untuk Terima kebersamaannya. kasih. Sehat selalu, selamat berakhir pekan. God bless you. Sama-sama. Tuhan berkati juga. Amin. Dah. Bye. Baiklah sahabat BB, demikianlah kebersamaan kita malam hari ini dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Nantikan terus konten-konten yang memberkati dan menginspirasi, baik itu di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia, Spotify, maupun di sosial media yang lain termasuk grup Telegram Sahabat WB. Ya, selamat malam semuanya, selamat berkumpul bersama keluarga. Saya Magdalena Krisinda, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.